Amankah daun porang itu apabila terkena herbisida? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk herbisida ya, kita bahas lagi karena banyak kemarin yang masih bertanya tentang aplikasi herbisida, dosis herbisida itu yang digunakan untuk tanaman porang, dan herbisida apa yang cocok digunakan untuk tanaman porang. Dari kemarin kita menyarankan untuk menggunakan herbisida sistemik dan herbisida pratumbuh, dan kita tidak sangat menyarankan untuk menggunakan herbisida kontak karena itu sangat berbahaya bagi tanaman. Untuk herbisida sistemik sendiri kita harus mempunyai dosis tertentu yang dimana kita aplikasikan ke dalam tanaman porang itu supaya tidak mengganggu. Nah, dosis-dosis yang kita sarankan itu kemarin kita menggunakan antara 60 ml sampai dengan 80 ml di dalam penggunaan satu tangki. Ingat ya, 60 sampai 80 ml untuk satu tangki 15 liter air. Nah, kita aplikasikan untuk ke tanaman porang. Banyak yang masih takut untuk pengaplikasian itu, nanti silahkan dicoba untuk beberapa tanaman dulu yang masih takut. Tapi yang sudah berani silahkan nanti langsung dicoba. Apakah bila kena daun herbisida itu berpengaruh terhadap tanaman porang? Kita coba lihat ini herbisida yang kita aplikasikan pada tanaman katak. Dengan dosis kemarin digunakan di sini 80 ml. Sekitar waktu 2 minggu yang lalu untuk dampaknya mungkin bisa kita lihat secara langsung. Yuk. Nah, ini lahan-lahan yang sudah diaplikasikan dengan herbisida sistemik. Kebetulan ada lahan yang tidak dikasih mulsa. Untuk pertumbuhan rumputnya kemarin luar biasa. Ada sebagian lahan tidak dikasih herbisida. Ini untuk lahan ini masih kecil. Gulmanya seperti ini. Ini gulma yang belum diaplikasikan dengan herbisida. Ini untuk tanaman porangnya, di situ juga kelihatan ya, itu. Nah, tanaman porangnya ke sana itu juga sama, semua belum disemprot dengan herbisida sistemik. Terus lahan ini kemarin yang di sini itu kemarin juga sama seperti ini, karena nanti untuk pembersihan gulmanya juga luar biasa, di tengah-tengah dan di guludan juga luar biasa. Ini kemarin sudah diaplikasikan untuk herbisida sistemik dengan dosis 80 ml untuk 15 liter air, dan untuk penambahan dikasih untuk herbisida pratumbuh. Nah, ini untuk rumputnya ini sudah sebagian besar mati. Terus untuk aplikasi selanjutnya tinggal nanti aplikasi 2 kali, nanti rumput-rumput yang belum mati itu secara otomatis nanti akan bisa mati semua, dan ini lahan kita langsung bisa bersih. Nah, dampak dari penggunaan herbisida itu secara otomatis nanti akan mempengaruhi kepada kesuburan tanah. Makanya kemarin ada komentar juga, kalau menggunakan herbisida sistemik atau herbisida apapun itu nanti dampaknya terhadap tanaman itu, tanamannya tidak bisa subur, tidak bisa berkembang, tidak bisa besar. Nah, ini sebenarnya untuk dampak pasti ada. Cuman untuk masalah berkembang subur dan sebagainya itu kembali lagi ya, kita bagaimana nutrisi yang ada di dalam tanah. Karena nanti kalau nutrisinya itu memang sudah tidak ada, secara otomatis karena mikroorganisme di dalam tanah itu kemungkinan juga akan ikut mati ya, karena adanya herbisida itu. Secara otomatis maka setelah pengaplikasian herbisida ini dianjurkan untuk secepatnya nanti diaplikasikan lagi dengan adanya pupuk organik cair, supaya nanti apabila sudah diaplikasikan dengan pupuk organik cair, secara otomatis mikroorganisme yang ada di pupuk organik cair itu bekerja di dalam tanah kembali, sehingga kita katakan dari kemarin bukan kita melakukan pemupukan, cuman kita perawatan tanah supaya tanah kita itu benar-benar hidup, benar-benar bisa dimaksimalkan. Ini untuk lahan-lahan yang dari katak super. Katak super ini dikasih mulsa. Nah, ini untuk rumputnya pun juga yang diparet ya. Ini luar biasa sekali. Nanti tinggal diaplikasikan.
dengan herbisida juga. Yang untuk sebelah sana itu kebetulan agak bersih-bersih ya. Ini batas jagung, di sebelahnya jagung itu tanaman dari umbi ya, dari umbi yang kemarin kita upload. Nah, ini untuk dampak-dampaknya secara otomatis, makanya kita katakan tadi, apabila sudah aplikasikan yang namanya obat ya, itu ialah solusi ya. Solusi orang sehat, orang sakit ya harus diobati. Apabila dari awalnya tidak sakit ya tidak perlu diobati. Tapi kalau misalnya nanti sakit, kita minum obat itu sudah wajar. Kalau tidak minum obat nanti justru malah kita sakitnya berkepanjangan. Demikian juga untuk tanaman. Nah, tanaman ini secara otomatis nanti juga kita butuh perawatan yang maksimal supaya nanti tanaman kita sehat. Nah, dengan merawat tanahnya supaya tanahnya sehat. Kalau tanamannya sakit, di sini ya perlu diobat. Adanya obat herbisida, adanya nanti juga fungisida, ada yang namanya insektisida, itu juga bagian dari usaha ya. Nanti kalau misalnya terserang hama ya kita secepatnya nanti dikasih insektisida. Karena apa? Ya nanti kalau itu tidak diobati, secara otomatis tanaman kita akan habis. Begitu juga nanti apabila terserang jamur ya secepatnya diobati supaya nanti juga tanaman kita itu tidak habis. Kalau nanti kita mengandalkan semua nanti dengan wah ini harus dengan organik semua ya, secara otomatis itu yang diharapkan. Tapi ini misalnya sudah terjadi penyakit yang akut, mau nggak mau juga kita harus ambil tindakan. Seperti halnya pada manusia, kalau seandainya kita kecelakaan dan kakinya kita itu harus diamputasi ya memang harus diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi nanti bahaya bagi nyawa kita sendiri. Ini juga tanaman pun juga perlakuannya demikian. Dan ini untuk teman-teman nanti ya, untuk yang bisa organik secara full silahkan, itu akan lebih baik. Tapi misalnya nanti dengan adanya tindakan dan seandainya untuk tanaman kita mengalami gangguan, penyakit dan sebagainya, ya secepatnya harus kasih tindakan. Yang jelas setelah kita ambil tindakan, usahakan untuk memberikan kembali nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah. Mikroorganismenya tolong nanti dikembalikan lagi dengan adanya pupuk organik cair. Secara otomatis itu ialah nutrisi sekaligus mikroorganisme. Dan ini kalau misalnya pupuk-pupuk kimia itu secara otomatis cuma nutrisi tok, tidak ada mikroorganisme. Makanya tanahnya cenderung untuk bantat, tanahnya untuk keras. Nah, secara otomatis apabila kita kasih mikroorganisme, tanahnya juga akan gembur kembali karena ada yang menguraikan di dalam tanah. Nah, ini untuk dampaknya ya, dampak dari herbisida aman ya. Pada dasarnya ini kena daun pun aman dengan dosis-dosis tertentu ya, kita perhatikan dosis. Nanti untuk teman-teman yang masih takut untuk aplikasi, silahkan nanti dicoba dulu, mungkin beberapa tanaman diaplikasikan. Kalau seandainya itu aman silahkan dilanjutkan. Tapi ya itu tadi, harus dikembalikan bakteri yang mati karena adanya obat-obat kimia. Kita harus sesegera mungkin untuk mengembalikan itu ke dalam tanah supaya nanti tanah itu selalu terjaga, untuk nutrisinya juga, untuk mikroorganismenya juga. Karena di dalam tanah itu selain mikroorganisme juga ada organisme yang kadang juga sangat mengganggu buat tanaman porang. Seperti konten kemarin ya, adanya uret, adanya untuk sebagian dari cacing tanah. Pada dasarnya itu agak mengganggu ya. Untuk uret sangat mengganggu karena nanti bisa saja untuk tanaman kita dimakan. Kalau untuk umbi saya rasa untuk uret tidak begitu banyak ya, karena akarnya juga panjang-panjang besar. Ini kalau misalnya kemakan pun juga ada pengaruhnya. Tapi untuk tanaman-tanaman kecil ini pengaruhnya besar sekali. Ya, itu mungkin yang bisa kita jelaskan ya. Pada dasarnya untuk herbisida terkena daun pun pada dasarnya aman. Ini buktinya yang kita ada di lahan kata ini kata 400 ya, kata kecil. Ya, 400, 500 sampai 1000 kita tanam juga jaraknya cuman sekitar 25 cm. Dan satu bedengan ini segulutan 1,20 meter kita isi 4. Ini berjajar. Nah, kemarin rumputnya awalnya ya seperti itu. Nah, setelah kita kasih herbisida ya alhamdulillah ini untuk tanamannya tetap
tetap aman ya. Tapi juga sama, apabila kita kasih dosis yang sudah kita tentukan seperti tadi antara 60 sampai 80 mili, nanti untuk penyepraiannya juga sama, harus diperhatikan ya. Jangan dengan dosis yang kecil nanti spraynya di sini buahnya lama, itu sama dengan nanti kita ngasih dosisnya tinggi, itu juga akan berpengaruh terhadap daunnya porang ya. Tapi ini untuk dosis aman kita spray ya agak tipis-tipis, terus nanti setelah 2 minggu ini tinggal nyepray lagi tipis-tipis lagi 2 kali. Nah secara otomatis nanti untuk rumput-rumputnya sudah akan hilang dengan sendirinya, dan segera mungkin diaplikasikan lagi untuk pupuk organik cairnya. Mungkin dari saya cukup itu. Berkah selalu, sukses selalu untuk petani porang dimanapun Anda berada. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.